What's up guys? Welcome back to our channel. Jadi sekarang kita mau ngelanjutin kerandoman kita yang lain. Kita mau ngebahas apa yang dahulu dilakukan kini perlahan diganti. Ngerti kan konsepnya? Jadi dulu ini sering dilakukan atau dulu ini ada, sekarang diganti menjadi hal yang baru. Nah, di sini kita punya 5 poin, tapi nanti tentu aja bakal ada part-part selanjutnya. Nanti kalian juga bisa komen di bawah. Ini juga apa namanya yang dulu ada sekarang diganti dengan ini. Kalian mungkin punya poin-poin sendiri atau kalian boleh nggak setuju dengan poin-poin kita nanti. Kayaknya ini bakal terus ada. Kayaknya poin kalian ini salah deh, itu terserah, nanti kalian bisa komen ya. Oke, sekarang di sini poin pertama kita menurut kita adalah sawah. Jadi sawah itu menurut kita karena sudah sering dijual-jual orang juga tanah kan ya. Iya. Sering dijual, terus lahan juga semakin sempit karena dipakai untuk perumahan, ruko dan lain sebagainya. Dan mulai diganti juga dengan hidroponik. Gimana menurut kalian? Kalau menurut aku antara setuju dan nggak setuju sih kalau soal ini. Oh ya. Emang sekarang pun juga udah banyak kan ya sawah hidroponik, sawah yang di atas gedung, yang sawah dari tanah buatan dan sebagainya udah banyak. Dan ini menurut kita kedepannya nanti sawah akan semakin sedikit makin sedikit lagi hidroponik dan yang lain-lain itu nanti yang akan semakin populer. Aku setujunya pertama karena otomatis semakin kita kesini akan semakin banyak tanah yang akan dirombak kan. Iya. Karena sekarang juga kan alih fungsinya udah sering kan. Iya betul. Iya, udah. Jadi rumah lah, apalagi manusia makin banyak kan. Makin butuh rumah. Tapi makin banyak orang yang pingin tinggal di samping sawah tuh. Iya. Ngerti kan? Sawah nggak bisa tergantikan sebenarnya, walaupun sudah ada itu. Iya. Iya. Jadi itu salah satu alternatif yang menurutku cukup pintar dan cukup efektif. Lumayan solusi lah ya hidroponiknya. Solutif lah. Iya. Cuman aku kurang setujunya karena sawah bagaimanapun juga itu kan nature yang harus walaupun kita buatan jaga. ya. Walaupun buatan. Itu seharusnya kita jaga, apalagi kita di Indonesia itu sebagai negara agraris itu kan kita terkenalnya oleh lahan nih. Iya. Negara yang banyak sawah gitu kan. Itu sudah lama dalam sebutannya didengungkan negara agraris. Udah nggak pernah dengar. Oh Iya. Iya, harap maklum aja. Ya, sebenarnya agraris masih sering dipakai kok. Mereka aja yang tapi di sini kita bukan anti hidroponik. Enggak, cuman tetap kan ada sisi positif dan negatifnya gitu. Tapi kalian juga pasti suka sawah kan? Pasti suka sawah. Sebenarnya saya orang pohon, maksudnya orang yang suka pohon, bukan orang pantai. Orang yang suka pantai. Kalau orang pohon. Groot. Oh ya, Groot. Kalau bisa. Orang pohon. Pohonnya pohon sebutan di mana? KBB itu cari di Google ya, orang pohon nggak ada kecuali orang. Oke. Ya, Jadi kalau menurut saya, kalau bisa sawah jangan, kalau ada solusi lain jangan diganti. Kalau bisa. Karena tentu pasti ada sesuatu yang tidak bisa diganti oleh hidroponik. Ya. Pasti beda dengan sawah asli. Kita nggak bisa melangkah di hidroponik sih. Oke. Karena kita dipakai. Oke, next. Oke, jadi yang poin berikutnya itu adalah konsumsi bahan bakar minyak into listrik. Bener kan bahasa Inggris into? What is the word? Convert? No. Convert? Into. Ya, oke. Oke. Jadi I don't know what you're talking about. Jadi menurutku perlahan-lahan konsumsi kita terhadap minyak atau bahan bakar minyak itu akan digantikan oleh bahan bakar listrik. Seperti kendaraan bermotor atau mobil kan udah mulai banyak tuh yang listrik tuh. Gitu sih. Kompor. Oh iya kompor listrik ya.
Kompor dari zaman nenek-nenek kita tuh masih pakai minyak tanah. Sekarang bahkan minyak tanah tuh susah dicari loh menurutku. Di mana bisa beli minyak tanah? Bingung kan nyari di mana kan? Iya sih. Pernah nggak Anda mungkin Ya, pernah pakai nggak mungkin Anda pernah pakai minyak tanah kan? Kompor minyak tanah. Ya. Pernah. Oh, Mas. Kompor sumbu. Ya. Ya pernah. Kira nggak pernah. Pernah dong. Di rumah nenekku dulu pakai. Oh. Kayak gitu. Aku dulu suka kok disuruh bawa dirijen gitu terus ditendang-tendangin di lutut. Wow. Barbar ya. Oke, harapan kalian next. tentang ini? No, not next. Iya, maksudnya Kalau saya setuju. Saya juga setuju lebih cepat lebih baik, tapi kendalanya tuh bagi orang-orang di desa tuh letak geografis Indonesia kan masih agak susah, jalan juga masih agak lumayan susah kan. Nah, kalau harus chargingnya tuh kayak pom untuk chargingnya tuh di desa kan pasti susah lah dibuatnya. Karena and take times juga. Karena sekarang pun aja listrik itu masih belum merata ya. Oh iya. Di seluruh belum tersalurkan ke seluruh pelosok-pelosok Indonesia gitu. Masih nasionalis. masih di banyak daerah-daerah yang susah akan akses ke listriknya gitu. Kalau misalkan nanti kita diganti semua ke listrik, ya aku sih setuju. Cuman akan lebih baik kalau daerah-daerah itu juga punya akses yang sama dengan kita. Pemerataannya. Okay, next kita ada cashless payment method. Jelasin Pak Indra. Cashless payment method is pembayaran tanpa uang asli fisik. Ya. Kalau aku sih lumayan setuju ya, karena dulu kita kan menggunakan uang sebagai cara pembayaran dan sekarang kita mulai cashless payment method, seperti kalau kita belanja online atau mau transfer itu kan bisa tanpa uang fisik lagi. Cuma masalahnya sekarang di Indonesia itu kurang merata. Seperti di daerah pedesaanku deh ya, di desaku ya. Grab sama Gojek itu aja ya nggak ada. Gimana menurut kalian? Sangat setuju sih, karena risiko mungkin orang-orang merasa belum percaya memakai cashless. Oh, berarti Anda nggak setuju penerapannya? Iya. Tapi Anda setuju kan perubahannya itu ada? Perubahannya ya pasti kita. Kalau aku sih setuju ya. Aku jujur lebih nyaman transaksi cashless. Dan aku jujur sudah cukup terbiasa dengan transaksi cashless gitu. Jadi waktu aku pertama kali datang ke Bali ini, justru aku agak sedikit iya apa ya, aku merasa gitu perbedaannya karena dulu sebelum aku kesini di Jakarta itu sudah lebih banyak pemakaian kartu, transaksinya lewat kartu dan segala rupa itu di sana lebih banyak, bahkan kayak di resto-resto, di warung-warung, di kantin-kantin gitu, bahkan bayar parkir pakai Breezy kayak gitu-gitu. Jadi ada ada mesinnya. Iya. Kalau di Bali jarang ya. Masuk restoran tuh ada sih yang pakai cash, yang mesin gesek tuh, cuma lebih jarang kayaknya. Jarang sekali ada yang pakai mesin gesek. Ada sih cuma jarang. Dan sekarang nih aku juga sebenarnya baru tahu ya, baru 2021 ini aku tahu ada sistem pembayaran cashless dan cardless. Iya, jadi kita cukup pembayarannya lewat HP aja, scan pakai QR code itu, dan langsung connect ke mobile banking kita atau semacamnya itulah, apapun itu. Kok kita samaan hal gitu ya kayaknya? Nggak tahu. Iya. Tapi ya loh, cardless itu aku belum pernah dengar ya. Itu menurutku jauh lebih efisien lagi karena aku sebagai orang yang dong-dong jarang inget gitu. Kadang aku taruh kartu, kan aku nggak punya yang kayak dompet khusus buat uang, buat kartu ada sih, tapi kayak nggak berfungsi gitu. Terus kadang kartuku diselipin lah di dompet, di tas atau di belakang HP atau gitulah. Kadang intinya pindah-pindah ya. Iya, intinya pindah-pindah gitu. Jadi kadang aku lupa mau bayar nggak bawa kartunya, itu
Paksa cuci piring. Maluin. Cuci piring? Nyupir kita kan. Cuci piring. Restoran Padang. Oke deh. Oke, next poin berikutnya itu adalah waiter dan waitress atau mungkin bisa sampai level kasir akan digantikan dengan robot. Kan atau sudah? Ada yang sudah karena pengalamanku, aku pernah tinggal di Jepang selama 1 tahun, jadi aku pernah belanja ke salah satu departemen store-nya mereka gitu. Kayak pramuniaganya itu ya, susah gitu dicari. Jadi kan saya pengen nyari, biasanya kalau di Indonesia itu kan kita kayak, Bu, tempatnya sambal ini di mana ya? Oh, di situ. Kok di Jepang tuh kayak bingung. Siapa? Di kita ini kayak gitu. Jadi kayak, oh kayaknya mereka sudah nggak pakai pramuniaga lagi untuk bekerja di situ. Dan waktu membayar pun, ini karena di Osaka, mungkin ya nggak tahu di bagian lain, itu mereka dominan pakai mesin gitu. Jadi kita scan barang kita semua, dan nanti di komputer tuh ada berapa totalnya. Jadi kita masukin uangnya, terus putar, keluar kembaliannya kalau ada gitu. Kalau ada kembaliannya. Kalau uangnya pas ya nggak usah. Gitu sih. Kayak vending machine. Kayak gitu. Ya pokoknya kayak mesin lah gitu. Kalau Miss Rama punya pengalaman sendiri pasti kan? Iya, sama sih. Aku kebetulan kan juga pernah di Jepang juga nih. Aku boleh juga sebutin kota? Nagawa atau di Tokyo, di mana lah gitu. Pernah beberapa kali. Itu aku datang ke supermarket yang ya udah yang sama kayak gitu. Dan pernah juga aku datang ke restoran yang pramusaji ya namanya. Pramusaji kalau di restoran ya? Ya, pramusajinya itu robot. Jadi kita datang pertama masuk itu disambut sama robot, digiring ke tempat makan. Kayak pola digiring. Aku bingung. Diajak. Dituntun. Kayak guguk. Ya dituntun aja bener. Oh dituntun ya. Diarahkan dari atasan ke bawahan. Dituntun tuh iya dituntun. Oke. Pokoknya kita diajak ribet banget bahasa Indonesia ini. Teknis banget. Kemeja. Masa sih bro? Stop it. Get some help. Oh bro. Masa dituntun ke luar warung lagi? Oke. Gitu. Itu sama robot. Dan kita pesan makanannya, menunya yang sediain juga robot, kita pesannya ke robotnya, terus nanti yang nganterin makanannya juga robot juga. Gitu. Jangan aja yang masak sampai robot, bingung. Tapi udah ada sekarang di Jepang. Yang masak robot, gile. Pernah lihat kayak tangan aja ya? Iya, tangan yang gitu masaknya robot. Bahkan ada aku nggak mau setuju sih kalau gitu. Bahkan ada coffee shop yang nggak ada orang di sana. Semuanya di run sama robot. Gitu. Tapi aku pernah sih waktu di Jepang juga, waktu aku jalan-jalan ke Tokyo tuh kayak itu yang tadi dibilang tuh waiter waitress itu nggak ada, cuma nggak robot ya. Kita kayak masukin uang di satu vending machine gitu, terus kita pilih misalnya ramen level berapa pedasnya, mau isi topping apa tuh kita pencet, terus dia keluar kayak tiket gitu, kita kasih ke yang masaknya, kita mau ini. Berarti bisa lihat kayak jendela. Iya, orang yang masak kan. Iya bisa. Cuma di situ kaget juga, biasanya kalau di Indonesia kita pasti disamperin kan sama waiter waitressnya mau makan apa, pesanannya saya ulangi ya kayak gitu. Ya lumayan kaget sih. Pernah juga nggak tahu Miss Rahma ya, saya ke Airbnb-nya di Tokyo juga, resepsionisnya nggak ada. Kita ambil kunci sendiri kan. Bingung. Iya, jadi kalau misalnya kita ke Airbnb di Jepang itu ini masalah umur ya. Can you enlighten me? Airbnb. Airbnb. What the heck? Kayak penginapan murah gitu. Oke kan. Airbnb. Oke, Airbnb. Oke. Pokoknya penginapan. Itu penginapan yang kita booking online gitu kan. Itu nanti kita front desk ada. Depan orang. Front office-nya nggak ada. Nggak disambut siapapun waktu ini. Nggak ada. Jadi kita pas kita booking tempatnya, kita nanti dapat email, nanti dikasih detail banget tuh, nanti dia bakalan kasih kita kamar nomor berapa, map kalau dari stasiun ini kemana, dari stasiun ini kemana gitu arahnya. Nanti udah nyampe dikasih nih foto, ini tempatnya, rumah
penginapannya penampakannya kayak gini, dikasih foto, nanti dia kasih tahu ini ada locker, buka kamu ambil kunci di locker nomor sekian, passwordnya sekian, kamar kamu nomor sekian, di emailnya itu tertera. Jadi kita datang ke penginapan itu, kita cari locker kita sendiri, terus kita masukin passwordnya, dapat kunci, cari kamar sendiri, nggak ada yang ngelayanin. Cashless also. Ya, transfer. Ada yang pakai credit card juga. Oke, next. Poin terakhir di part ini itu adalah e-book. What is e-book? E-book. Oke, what is e-book? E-book adalah itu buku tapi tidak dalam bentuk buku yang pakai kertas kalau kita baca biasanya. Dulu buku, sekarang jadi e-book. Yes. Kalian dulu pernah nggak di masa-masa kalian beli majalah Bobo? Oh iya, jelas. Komik juga. Berarti, Komik Conan. Berarti kita lumayan ada di masa itu. Anak-anak sekarang tuh kayak nggak pernah beli majalah itu, kayak nggak pernah lagi ya. Saya dulu ada si Amang. Fantasi nggak ada. Fantasi, Nirmala. Majalah majalah itu. Ya. Bobo tuh lumayan sering saya tuh untuk ngumpulin foto-foto artis. Yang cantik-cantik. Iya. Terus beranjak dewasa ada Aneka Yes. Aneka iya. Bola. Sama majalah pulsa tuh pakai letter HP tuh. Tahu nggak kalian? Oh ya. Iya. Katro. Ya oke. Majalah isinya HP-nya. Jadi kita baca spek HP tuh di situ. Buset gitu. dah. Ya. Gitu, sekarang Pak. kan udah dari HP ya. Sekarang kayak nggak ada deh yang beli itu. Tapi kemarin kalau nggak salah aku masih lihat ada abang-abang koran gitu di dekat rumah. Koran apa dong? Nah maksudnya koran. Iya ya, koran lokal, koran apa? Tapi kayaknya masih ada yang baca. Nggak tahu ya. Kayaknya tapi dia loper gitu. Loper koran gitu. Kayaknya mereka kayak buat kontrak gitu. Ya, jadi rumah ini akan terus disuplai koran selama 2 bulan atau 3 bulan tuh bayarnya berapa. Kayaknya gitu deh cara usahanya mereka sekarang. Pakai sistem kontrak. Tapi saya tidak setuju diganti. The feeling is different. You don't even read book, Pak. And I read comic books. Comic books. Ketika how do you know? Di video kemarin Anda bilang ya, saya nggak suka baca. Ketahuan. Tapi kayak di perkuliahan juga tuh, kayak buku-buku perkuliahan tuh lebih kayak dikasih PDF sekarang mahasiswa kan? Serius? Iya. Saya nggak perlu beli kan? Iya. Nggak perlu beli gitu. Aku setuju sih adanya e-book ini. Paperless. Kita again melindungi hutan. Tumbuh-tumbuhan, kita mengurangi pengurangan kertas juga. Terus kedua, itu lebih efisien ketika semuanya ada di dalam satu genggaman HP. Cuman mungkin kekurangannya ketika kita harus terus baca buku lewat layar, mungkin mata yang kurang sehat. Gitu. Dan konsumsi kertas juga bakal semakin meningkat kan kalau kayak gitu. Konsumsi kertas bakal meningkat kalau masih kita nyetak koran terus, nyetak majalah terus gitu. Kasihan hutannya juga. Tapi thanks untuk majalah Bobo. Kangen sih jujur, kangen beli Bobo lagi. Kayak ditunggu tiap minggu tuh. Kan beli lagi. Iya benar. Sekarang anak-anak sekarang belinya apa ya? Kalian langganan nggak sih ada orang yang setiap hari nganter? Ya enggak, kalau saya emang harus ke kios. Mall bukan kios. Kayak kalau di Bali itu kayak di Tiara gitu, Tiara Dewata gitu. Harus ke sana. Kalau aku dulu Bobo tuh berapa hari sekali. Pokoknya ada aku soalnya langganannya nggak cuma Bobo, banyak banget majalah. Si rajin baca sih. Aku sangat rajin baca. Mungkin sekarang minat bacaku udah semakin menurun ya, tapi dulu itu aku nggak akan bisa tidur sebelum aku baca buku Harry Potter itu setebal itu kan 1000 halaman. Buku Harry Potter. Iya. Novel. Selesai semua. 1000 halaman, berapa ratus halaman itu, hampir 1000 halaman itu aku bisa habis dalam waktu 3 hari.
gitu. Saking aku dulu keranjingan banget sama baca. Semua hal aku baca, bahkan sampai kamus itu aku baca. Kira kamus? Iya. Kamus. Oke. Tapi bacaanku yang paling sering sih Holy Bible. Oke. Oke, sekian dulu part ini. Mungkin kalian komen aja apapun itu. Kayaknya e-book itu lebih cocok kayak Pak Indra tadi. Lebih cocok yang pakai fisik daripada ini kan. Atau yang sawah, kalian lebih cenderung ke hidroponik daripada yang sawah. Komen aja. Atau kalian punya poin-poin kalian sendiri yang dulu digunakan atau sering dilakukan, sekarang mulai perlahan diganti. Oke. Kata-kata terakhirnya? Kata-kata terakhir? Terakhir.